Mohon izin Bapak, sudah pukul 9.21, bisa kita mulai acara pada pagi hari ini? Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, pagi-pagi sudah penuh semangat. Ini salamnya. Saya salam lagi, sepertinya kurang kompak ini baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sugeng Ingging, selamat pagi para pejuang ilmu, selamat pagi para pejuang hikmah dan para prajurit masa depan yang kami hormati, luar biasa sudah hadir pada pagi hari ini di ruang virtual, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua STAI Al-Akbar Surabaya, Dr. Haji Zainul Arifin MTHI, yang kami hormati sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Wakil Ketua, Bapak Haji Azibur Rahman MAG, dan para Kaprodi yang luar biasa, ada Pak Kaprodi Ekonomi Syariah yang sudah hadir di tengah kita, Bapak calon dokter Ubaid Aisyul Hana MI, ada juga Ibu Kaprodi IAT begitu, Bu Dr. Anissa Fikria, ada Bapak Kaprodi PGMI, ada Bapak Agus Sairofi Safi MPD, dan juga tentunya sudah hadir juga para dosen yang luar biasa penuh dengan semangat mendampingi mahasiswa di STAI Al-Akbar Surabaya. Tentunya yang saya banggakan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, para mahasiswa baik di Prodi PGMI, Prodi Ekonomi Syariah, dan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir begitu ya. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, hidayah dan inayahnya, kita semua bisa hadir begitu di acara giat pagi hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi perkuliahan semester genap. Dan hari ini di awal semester genap yang penuh dengan harapan, kita kembali dipertemukan dalam ruang sebuah virtual yang tidak membatasi kita semua bisa bersua, bersilaturahim kembali. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak bisa berkumpul di surga Allah bersama beliau dengan segala rahmatnya begitu ya. Baik hadirin yang saya hormati, sebelum acara sosialisasi ya, pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadiniya al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan pembacaan surat Al-Fatihahnya tadi menjadi wasilah kita semua, terutama untuk STAI Al-Akbar Surabaya. Semoga selalu mendapat keberkahan Allah, mendapat kerahmatan Allah, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang layak menjadi tempat untuk menimba ilmu untuk masyarakat, teruntuk pada mahasiswa STAI Al-Akbar Surabaya yang luar biasa. Baik, sebelum acara pada pagi hari ini dibuka langsung oleh Bapak Ketua, saya ada pantun untuk pagi hari ini. Nanti dijawab cakep begitu ya. Sayur pecel rasanya enak sekali. Cakep. Belinya di abang-abang keliling. Cakep. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa untuk kegiatan sosialisasi perkuliahan semester genap. Cakep. Masih ingat tagline-nya STAI Al-Akbar Surabaya? Masih. Oke, kita coba untuk melihat bagaimana semangatnya setelah liburan beberapa pekan. Apakah masih ingat dengan tagline STAI Al-Akbar Surabaya? STAI Al-Akbar Surabaya, sama-sama kita jawab. Kompak ini kita ulangi sekali lagi dengan kompak. STAI Al-Akbar Surabaya.
Oke, ini volumenya yang putus-putus atau agak lupa-lupa setelah liburan ini ya. Semoga tidak lupa dengan tagline-nya karena itu yang menjadi penyemangat kita begitu ya untuk terus belajar di Stay Al Akbar Surabaya, menjadikan visi dan tagline itu adalah sebagai dorongan besar begitu ya, tetap semangat untuk belajar di Stay Al Akbar Surabaya. Baik, hadirin yang saya hormati, selanjutnya yakni pembukaan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini langsung dibuka oleh Ketua Stay Al Akbar Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainul Arifin MTHI, kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Azibur Rahman, MAG, Wakil Ketua Stay Al Akbar Surabaya. Yang saya hormati Ibu Nur Mahmuda MPD, Kepala LBM Stay Al Akbar Surabaya. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Anisatul Fikriyah Aprilianti, MAG, Kaprodi, IAD, Stay Al Akbar Surabaya. Yang saya hormati Bapak Agus Syairofi MPD, Kaprodi, PGMI, Stay Al Akbar Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ubaid Aisulhana, ME, Kaprodi Ekonomi Syariah. Serta para pimpinan, dosen dan tenaga pendidikan Stay Al Akbar Surabaya yang saya hormati, mohon izin tidak saya sebut satu persatu. Dan yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi Stay Al Akbar Surabaya sebagai insan akademik dan calon pemimpin masa depan umat dan bangsa. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkenan hadir dalam rapat sosialisasi perkuliahan semester genap tahun akademik 2025-2026 yang dilaksanakan pada hari ini Jumat 2 Januari 2026 yang kita mulai pukul 9.00 sedianya tadi ya, agak molor sedikit sampai dengan selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kegiatan sosialisasi ini memiliki makna yang strategis dalam rangka memastikan bahwa seluruh proses akademik pada semester genap ini nantinya berjalan secara terencana, terukur, dan bermutu, ya, sejalan dengan visi Stay Al Akbar Surabaya, yaitu unggul, ya, dalam pengembangan keilmuan. Pada semester genap ini perlu diketahui bersama ada beberapa hal yang perlu kita pahami, baik oleh para dosen maupun mahasiswa, yang diantaranya berkaitan dengan jadwal mata kuliah, jam perkuliahan, kebijakan akademik, serta penyesuaian teknis pembelajaran yang insya Allah nanti akan disampaikan secara rinci oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Haji Azibur Rahman, MAG, calon doktor, yang juga sebagai penanggung jawab kurikulum dan akademik. Ikhtiar ini berharap melalui sosialisasi pada pagi hari ini tidak hanya menyampaikan informasi secara administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akademik bahwa perkuliahan bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian dari ikhtiar ilmiah dan ibadah intelektual
dalam membentuk sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mengingat waktu yang tidak lama, karena kita segera masuk waktu sholat Jumat, saya tidak akan menyampaikan sambutan secara panjang lebar. Izinkan saya memberikan pesan. Mari kita jadikan semester genap tahun akademik 2025-2026 ini sebagai momentum meningkatkan kualitas diri, baik sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidikan, maupun mahasiswa, dengan menjunjung tinggi disiplin akademik, integritas ilmiah, dan semangat berkolaborasi. Sebab kemajuan institusi ini lahir dari kesungguhan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah akademik kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini bernilai amal soleh dan memberi manfaat luas bagi umat dan bangsa. Tidak kalah dengan Bu Mahmudah tadi memberikan pantun, saya juga akan memberi pantun. Saya baca pantunnya ya. Pergi ke taman memetik delima, tak lupa singgah menuntut ilmu. Awali semester dengan mulia, agar berkah selalu dan sukses selalu. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pantun dan informasi-informasi serta nasihat yang diberikan untuk teman-teman semua, terutama untuk mahasiswa Saya Al Akbar Surabaya yang sudah hadir di ruang Zoom Meet pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman mahasiswa sekalian, mengapa sih kita perlu hadir pada pagi hari ini di kegiatan sosialisasi persiapan perkuliahan semester genap ini, gitu ya? Karena kita percaya bahwa persiapan adalah separuh dari kesuksesan. Oleh karena itu, kita yakin bahwa nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak kampus itu akan menjadi kompas bagi kalian semua untuk menuntun kita di lautan ilmu yang luas, begitu. Dan semoga fajar pagi hari ini menyapa kita dengan kehangatan cahayanya, sebagaimana rizki ilmu yang akan mengalir dan memasahi jiwa kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan terkait informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Saya Al Akbar Surabaya pada pagi hari ini, dan disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Dr. Haji Azibur Rahman MAG, begitu. Monggo Bapak siap menerima ini ya, sebagian dari kesuksesan, yaitu perencanaan. Nah, monggo. Baik, terima kasih Ibu Nur Mahmudah, Ibu Hajah ya, Dr. Nur Mahmudah MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang terhormat dan kami taklimi Ketua Saya Al Akbar Surabaya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin MPD, yang sudah memberikan pembuka dan pengantar muqaddimah dari kegiatan hari ini, matur nuwun Pak Ketua. Kemudian para pimpinan baik di prodi dan juga di lembaga-lembaga yang juga sudah hadir. Saya lihat di sini ada memang kepala LPM kita yang luar biasa ini, pembawa acara internasional, biasanya International Conference, Ibu Nur Mahmudah. Kemudian juga ada kepala dari LPPM, dan tentu Kabiro, ada Kabiro BOK dan Kabiro BAK dan Kabiro Sarpras,
dan Kaprodi lengkap saya lihat tadi. Terima kasih matur nuwun, saya tidak sebut satu persatu. Dan tentu yang kami cintai dan kami banggakan para teman-teman mahasiswa baik dari prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir, dari prodi ekonomi syariah dan prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Singkat saja, saya tidak bisa buka dengan pantun, Bu Muda dan Bu Ketua, jadi saya langsung buka dengan membaca Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share untuk materi saya pada pagi hari ini, hanya untuk mempermudah saja biar terukur dari beberapa poin yang nanti akan menjadi poin pembahasan dari penyampaian sosialisasi ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman saya hormati, mungkin di antara teman-teman mahasiswa juga ada yang bertanya kenapa kemudian kok tiba-tiba ada undangan untuk sosialisasi yang biasanya memang hanya cukup dilakukan dengan pemberitahuan distribusi mata kuliah yang diberikan kepada Kaprodi, dan Kaprodi nanti memberikan atau menyebarkan ke masing-masing kelas atau masing-masing semester. Tentu ada beberapa hal penting yang akan menjadi bagian perubahan kita di perkuliahan semester genap. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kami merasa memiliki urgensitas ya untuk melakukan diskusi gitu ya, diskusi dengan para mahasiswa, walaupun sebenarnya Kaprodi juga sudah melakukan proses survei mahasiswa ya, atau KPM ya, kepuasan survei mahasiswa yang dari Kaprodi yang diinisiasi dari LPM tentunya. Tapi kami tentu perlu ada penyampaian secara langsung sehingga nanti ada feedback dari mahasiswa. Itu yang kedua, jadi ada urgensi. Kemudian yang ketiga adalah ini untuk mengingatkan kembali bahwa perkuliahan di Al-Akbar itu berbeda dengan perkuliahan di tempat-tempat yang lain. Khususnya adalah soal penetapan hari libur dan penetapan perkuliahan aktif gitu, sehingga ini perlu disampaikan secara langsung karena nanti dikhawatirkan teman-teman itu mengaca kepada perkuliahan tinggi yang perguruan tinggi PTKIN ataupun PTKI yang lain yang kemudian dianggap liburnya harusnya 2 bulan dan lain-lain, sehingga teman-teman mungkin nanti ada yang lupa atau seperti apa. Sehingga alasan ketiga ini adalah kita punya peraturan atau kebijakan eksklusif dari Al-Akbar khusus untuk pengaturan dari liburan. Jadi setidaknya 3 hal itu yang menjadi penting kenapa ada pertemuan pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, apa sih kira-kira yang baru yang harus kami sampaikan sehingga teman-teman wajib untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Nanti kami akan kirim link atau mungkin sudah dibantu ya sama tim BAK untuk absensi kehadiran di kegiatan pagi hari ini. Apa sih kira-kira yang baru? Apa yang akan saya bahas? Pertama adalah kaitan dengan teknis ya, teknis perkuliahan. Yang kedua berkaitan dengan rekognisi tugas kuliah. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perubahan jam. Yang keempat nanti ada pembahasan lain-lain yang tentu menurut kami itu sangat penting untuk disampaikan dalam perkuliahan genap besok gitu ya. Jadi setidaknya 4 hal ini yang menjadi poin kita pada pagi hari ini. Untuk teknis perkuliahan, apa sih kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa sekalian saya hormati, satu hal bahwa perkuliahan kita akan dimulai pada tanggal 5 Januari tahun 2026. Artinya ini praktis bersamaan dengan mulainya sekolah ya, mulainya awal sekolah atau madrasah gitu. Jadi kita libur kurang lebih sekitar 2 pekan.
dari kita setelah puas sampai kemudian hari ini atau hari Senin besok kita sudah perkuliahan. Apa kira-kira yang harus dipersiapkan gitu? Yang pertama adalah tentu kami mewanti-wanti dosen tetap harus membuat RPS sehingga nanti mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mengukur perkuliahan akan membahas apa, kemudian nanti sampai kapan perkuliahannya, dan pada pertemuan keberapa, dan tugas-tugasnya apa, dan tentu nanti liburnya kapan. Karena sesuai dengan kalender akademik, teman-teman sekalian, saya tetap optimis teman-teman itu selalu lihat kalender ya, walaupun mungkin sebagian ada yang nggak ngelihat itu. Di kalender akademik sudah tercantum beberapa poin-poin tahapan akademik yang mesti dilalui dalam setiap tahunnya yang wajib gitu ya. Di awal Januari ini misalnya kita melihat ada permulaan perkuliahan, kemudian nanti di Februari itu ada Ramadan dan tentu kita akan libur, kemudian juga ada pendaftaran untuk tugas akhir, dan ada beberapa info lainnya. Silakan nanti teman-teman mahasiswa menjadi petunjuk arahnya atau kompasnya melalui kalender akademik, dan jika tidak ada yang dipahami silakan konfirmasi ke Kaprodi atau konfirmasi ke bagian akademik di BAK atau nanti konfirmasi ke dosen-dosen yang terjangkau. Artinya untuk melihat juga sebagai panduan gitu ya, sehingga saling mengingatkan. Kemudian tentu mahasiswa kami harapkan tetap harus mengikuti perkuliahan aktif ya. Perkuliahan aktif itu artinya teman-teman minimal harus mengikuti perkuliahan tatap muka itu 70%. Ini yang juga menjadi penting karena evaluasi dari tahun-tahun yang lalu atau mungkin semester yang lalu itu berkaitan dengan bahwa ada beberapa mahasiswa yang mohon maaf ya yang datang pada saat UTS dan UAS saja. Ini juga menjadi penting untuk diperhatikan bahwa perkuliahan itu tidak hanya berbicara soal tugas, tapi juga bicara soal presensi, berbicara soal kehadiran, yang dimana kehadiran itu sebagai salah satu bentuk transfer knowledge-nya ya, sebagai bentuk tatap mukanya atau bertemunya gitu ya antara dosen dan mahasiswa. Walaupun mungkin ada yang nganggap bahwa kalau pengetahuannya bisa diambil dari teknologi, misalkan dari Google kah, dari AI kah, tapi kami yakin bahwa pertemuan talaki ya, pertemuan antara guru dan mahasiswa itu masih membawa keberkahan begitu. Jadi itu yang juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian tugas artikel, kami juga menyarankan kepada Bapak Ibu dosen dan tentu juga mahasiswa, setidaknya dalam setiap mata kuliah ada penugasan yang outputnya adalah artikel gitu ya. Artikel itu nanti pada akhirnya dipublish di jurnal baik yang berakreditasi ataupun jurnal yang belum akreditasi, tapi tentu adalah jurnal yang punya ISSN, yang jurnal yang berkapasitas yang nasional gitu ya. Jadi ini juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena ini salah satu bentuk dari proses penilaian tridharma dosen yang nanti juga berimpact terhadap suasana akademik dari mahasiswa, sehingga mahasiswa membiasakan ada output jurnal artikel yang nanti pada akhirnya bisa tersubmit, karena itu akan membawa keuntungan dalam jangka yang panjang atau long term, baik bagi mahasiswa nanti misalkan suatu hari akan bergelut di bidang pendidikan ataupun di bidang akademis, baik itu tentu juga bagi dosen sebagai salah satu tridharmanya. Kemudian tentu yang terakhir adalah untuk kampus, karena penilaian terhadap kampus juga dilihat dari seberapa banyak karya yang dihasilkan, baik dari dosen, dari mahasiswa ataupun kolaborasi. Ini yang menjadi penting. Maka
kami sudah melakukan itu dari semester yang lalu, dan alhamdulillah outputnya juga mengembirakan. Jadi kami tetap menekankan dan mengingatkan bagi dosen dan juga mahasiswa agar acap kali untuk melakukan tugas kuliah itu dengan cara menulis atau artikel dan tersubmit di jurnal. Apalagi mungkin jurnal-jurnal yang sudah bersinta gitu ya, baik yang Sinta 6 mungkin, Sinta 5, atau bisa sampai Sinta 4 atau Sinta 3. Dan tentu ada beberapa jurnal yang tidak gratis ya, dan harus membayar, dan itu bisa dimusyawarahkan. Sepertinya dosen-dosen itu kalau namanya tercantum nanti akan ada berokah-berokah lainnya lah yang bisa didiskusikan gitu ya. Itu yang berkaitan dengan tugas perkuliahan gitu. Jadi itu yang kami harapkan, monggo nanti bisa disesuaikan, bisa diterjemahkan, karena bagi kami tentu standarisasi tugas atau mungkin penilaian dosen itu sudah sangat masif perubahannya. Kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan mahasiswa disuruh menjawab pertanyaan, disuruh menjawab, apalagi dalam bentuk narasi begitu, tanpa kemudian dicek oleh pengajar, maka sekarang sangat mudah sekali teman-teman mahasiswa itu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditulis untuk tugas UTS maupun tugas UAS gitu ya. Maka nanti bisa dikolaborasi lah teman-teman dosen, baik itu berbentuk artikel maupun ada tes lisannya juga ya, tes lisan bagi mahasiswa untuk setiap tugas akhir. Ini kami sampaikan sebagai satu bentuk dari perubahan yang kami tentu menyikapi dari perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita mulai tahun lalu sudah menggunakan kurikulum 2025 yang insya Allah berlaku bagi semester 1 yang kemarin dengan semester 3, atau yang sekarang berlaku bagi semester 2 genap besok dengan semester 4 ya. Jadi untuk semester 6 dan semester 8 itu masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya. Apa perbedaannya? Perbedaan yang mendasar adalah ada pemangkasan beberapa mata kuliah yang kemudian tidak lagi ya diajarkan di semester sebelumnya. Atau yang kedua, ada mata kuliah yang nanti direposisi yang awalnya ada di semester 6 kemudian diajarkan di semester 4 karena pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan urgensitas mahasiswa harus mendapatkan mata kuliah itu lebih awal misalnya, sehingga nanti akan terjadi perkuliahan gabungan. Kenapa ada gabungan, Pak? Karena mata kuliah tersebut memang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 misalnya, di siang lain semester 6 juga harus menempuh, sehingga nanti akan ada satu kelas. Kami lakukan ini tahun semester ganjil yang lalu, ada satu mata kuliah kami yang memang kebetulan sudah dilakukan perubahan terhadap kurikulum. Dan juga nanti teman-teman sekalian, di samping juga ada perubahan mata kuliah, ada perubahan nomenklatur bahasa yang dipakai, kemudian juga yang paling penting adalah ada perubahan untuk magang ya, atau penugasan lapangan bagi 3 prodi ini. Kalau prodi PKMI saya kira sudah melakukan lama karena memang berkaitan dengan ilmu praktek ya di pendidikan. Kemudian juga ekonomi sama, ekonomi syariah itu sudah melakukan itu sudah dari awal, sejak awal, walaupun nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan pengemasan dan itu nanti akan dilakukan penyampaian sosialisasi di tempat berikutnya. Khusus yang IAT ini karena masih baru akan dimulai untuk semester 4 ya. Semester 4 ini akan ada di semester 6 itu nanti perkuliahan yang sifatnya bentuknya pelatihan gitu ya. Akan ada mata kuliah terjemah Al-Quran, kemudian juga akan ada perkuliahan
public speaking ya untuk dakwahnya, ada perkuliahan manajemen dakwah. Ini yang nanti perkuliahannya bisa jadi tidak di kampus teman-teman sekalian, tapi juga perkuliahannya bisa jadi di beberapa lembaga yang kita tunjuk yang kerjasama dengan kita. Artinya apa? Karena ini bagian dari outcome based ya education atau UBE yang kemudian meminta lulusan itu tidak banyak teorinya, tapi juga tentu diimbangkan dengan bentuk outcome dari setiap mata kuliahnya itu bisa langsung pada praktek gitu. Jadi hal itu nanti menjadi penting untuk diperhatikan khususnya untuk prodi IAT karena ini masih cenderung baru gitu ya. Dan tentu prodi ekonomi dan PGMI akan selalu melakukan evaluasi dan proyeksi sehingga proses pelaksanaan magang bisa terlaksana dengan baik dan tentu sesuai dengan profil perusahaan masing-masing. Dan mahasiswa juga harus tahu gitu ya, apa sih kira-kira profil lulusan yang harus dicapai oleh setiap prodi. Itu haknya mahasiswa dan itu nanti mahasiswa dapat mengkonfirmasi itu kepada bagian ke kaprodinya atau ke fakultas prodi atau mungkin nanti ke bidang akademik untuk memastikan kira-kira jadi apa sih lulusan dari prodi tersebut. Walaupun teman-teman sekalian tentu juga paham ya bahwa perkuliahan itu sekedar pengantar teman-teman untuk membuka wawasan tentang dunia kerja yang sebenarnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nanti kita akan adakan dosen praktisi gitu ya, dosen praktisi. Ini di beberapa mata kuliah saja yang mencakup mata kuliah yang harus diajarkan oleh mereka yang sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Maksudnya misalkan di PGMI ya, PGMI itu ada profesi keguruan dan juga mata kuliah lain yang nanti diajarkan oleh mereka-mereka yang sudah punya pengalaman di bidang manajemen pendidikan dan tentu pengalaman di bidang guru gitu, karena kita juga misalkan ada Ustadz Jafar dan juga di PGMI juga ada Dr. Nur Mahmudah ya yang juga sudah punya pengalaman di bidang pendidikan yang luar biasa. Dan tentu di ekonomi juga ada nanti ekonomi itu akan ada informasi kepada dari Prodi, akan ada dosen pembantu dari praktisi yang itu dari kalangan mereka yang punya manajemen di bidang bank, di bidang keuangan ya, lembaga keuangan non bank ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan kalau misalkan ada yang perlu dikonfirmasi. Setidaknya itu hal-hal penting dari perkuliahan kita di semester genap ini. Jadi teman-teman sekalian harus tetap optimis dan bisa melakukan perkuliahan atau mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Yang kedua, yang berikutnya ini yang juga menurut saya sangat penting, teman-teman sekalian, judulnya adalah perubahan jam. Sekali lagi kami sampaikan bahwa semester genap besok istilah perkuliahan kita tidak lagi istilah perkuliahan pagi atau istilah perkuliahan siang atau malam. Ya, penyebutannya sudah berbeda mulai semester genap ini. Tidak ada istilah kuliah pagi, kuliah siang ataupun kuliah malam. Namun penyebutannya adalah kita akan kuliah di jam keberapa? Jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima. Jam ke-1 ini pukul berapa? Jadi bedakan. Kalau kita nyebut kita kuliahnya jam keberapa? Oh, jam kedua. Itu bukan pukul 2 gitu ya, tapi jam kedua gitu. Jadi jemputnya, oh nanti saya perkuliahannya jam ke-4 deh. Nah, kalau jam ke-4 berapa? Nah, ini uraiannya. Jam ke-1 itu jam 8.30 sampai jam 10. Kemudian jam kedua pukul 10 sampai 11.30. Kemudian jam ketiga pukul 13 sampai jam 14.30. Jam keempat pukul 14.30 sampai jam 16.00. Jam kelima pukul 16.00 sampai jam 17.00. Kemudian pada waktu zuhur wajib ya untuk sholat berjamaah bersama imam masjid ya. Soalnya istilahnya nanti harus betul-betul baku ini. Saya juga sholat jamaah Pak di masjid gitu, tapi
jamaahnya sudah mau akhir gitu ya, tapi tidak mengikuti imam masjid ya. Artinya mengikuti imam rawatib yang sudah ditentukan. Pada saat adzan nanti diusahakan bagi Bapak Ibu dosen ya, untuk pemahamannya, untuk break terlebih dahulu, untuk melakukan sholat berjamaah gitu. Ini hal penting kami juga sampaikan. Artinya karena kita adalah masjid, base-nya di masjid, kita adalah kampus yang basicnya di masjid, maka ini menjadi bagian penting pembeda atau diferensiasi dengan kampus-kampus yang lain. Kita bukan kampus, kita bukan berada di masjid yang ada kampusnya. Nah, kita bukan berada di kampus yang ada masjidnya, tapi kita berada di masjid yang ada kampusnya. Itu istilah yang penting yang untuk kita ketahui. Baik, yang rentan itu teman-teman sekalian itu di jam ke-3 atau jam ke-4, karena nanti akan dempetan dengan waktu besar. Jadi disesuaikan saja, misalkan besarnya jam 3, berarti jam ke-4 ini harus ada break untuk sholat. Sholat itu berapa menit, Pak? Sholat itu sebenarnya kalau di Al-Akbar itu adzan sampai ke iqomah kurang lebih 10 menit. Sholatnya mungkin sekitar 5-8 menit. Diatur saja, tidak mesti harus adzan keluar, tidak. Tapi misalkan nanti teman-teman mahasiswa masih harus bersuci dan lain, maka yang paling penting adalah kembalinya kelas itu yang harus disepakati. Harus ada kontrak kuliah yang jelas antara dosen dan mahasiswa jika mata kuliahnya berada di jam ke-4 atau berada di jam ke-3. Gitu ya. Ini yang sangat rentan gitu. Khususnya siapa Pak yang melakukan ini? Tentu nanti ada beberapa prodi. Ada beberapa prodi yang ada satu prodi sebenarnya yang lumayan rentan gitu. Kalau tidak ada perubahan, kemarin di hasil rapat teman-teman sekalian mahasiswa bahwa perkuliahan itu untuk prodi ekonomi syariah dan PGMI dilakukan di jam ke-1, jam ke-2 yang paling banyak, kemudian ada sebagian yang jam ke-3 gitu. Untuk prodi IAT itu dilakukan di jam ke-4 dan jam ke-5. Kami juga masih mendengarkan hasil dari survei yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang memang ada beberapa alasan-alasan sehingga kami tetap memberikan gitu ya, memberikan dispensasi untuk jam di sore gitu. Walaupun itu nanti ke depan jika prasarana kami mencukupi, maka tidak menutup kemungkinan akan perkuliahan disanakan pada jam ke-1, jam ke-2 secara beruntun atau secara berentak. Jadi hal itu menjadi penting sekalian. Dan poinnya adalah mahasiswa itu prinsipnya mengikuti seluruh kebijakan. Tapi kami karena kampus swasta gitu ya, yang tentu tidak selalu kemudian mempertimbangkan persoalan efektivitas atau efisiensi, tapi tentu kami juga mempertimbangkan persoalan permintaan atau pendapat dari mahasiswa gitu. Tapi jangan kemudian dianggap bahwa mahasiswa bisa ngatur kampus, itu tidak ada. Tapi minimal bahwa pimpinan kami mempertimbangkan suara-suara dari mahasiswa berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Walaupun toh pada akhirnya adalah yakinlah bahwa kebijakan kampus itu merupakan kebijakan yang diambil untuk kepentingan yang lebih baik untuk semua insan akademis, baik untuk dosen, baik untuk teknik ataupun untuk mahasiswa. Jadi hal itu juga harus dipahami dan dimengerti gitu ya, dimaklumi oleh para mahasiswa. Baik, itu berkaitan dengan jam. Jadi mohon besok teman-teman sekalian, istilah yang dipakai sudah oke. Untuk mata kuliah misal ya, untuk mata kuliah studi Quran masuk di jam keberapa? Itu pertanyaannya. Oh, kita masuk di jam ke-3. Berarti kalau jam ke-3 itu berarti pukul 13.00 sampai jam 14.00. Ruang kuliahnya di mana? Besok juga sudah tidak ada istilah
oh nanti mahasiswa semester PGMI semester 2 nanti ruangnya G. Secara tertutup G terus gitu enggak sekarang. Nanti akan dirubah juga. Misalkan hari ini kuliahnya di ruang G, besok ada kuliahnya di ruang A. Kenapa dilakukan? Untuk memastikan bahwa mahasiswa bisa bertanggung jawab gitu ya terhadap kelasnya masing-masing. Jangan sampai kemudian karena sudah kadung merasa memiliki barang-barang pribadi ditaruh di kelas. Itu yang bahaya. Kemarin kami dapat laporan dari Sarana ya, Kabit Biro Sarpras ya, mengatakan bahwa mahasiswa itu karena sudah kadung merasa memiliki kelasnya, sehingga barang-barang pribadi ditaruh di kelas, ditaruh di raknya dosen kah atau di mana. Nah, itu jangan. Artinya ini nanti menjadi perhatian bahwa nanti akan ada perubahan, misalkan di hari apa kelasnya di mana, maka kami sarankan lihat jadwal sedetail-detailnya. Lihat jadwal sedetail-detailnya, mata kuliahnya apa, dosennya siapa, kelasnya di mana, masuk jam berapa. Dan nanti kemudian tidak ada benturan gitu. Oh ternyata misalkan nanti di kelas A, ternyata dosen A masuk di kelas A juga di jam yang sama. Nah itu yang salah siapa nanti? Yang salah tentu ya kalau misalkan sudah berarti nggak lihat dua-duanya gitu, baik dosennya ataupun mahasiswanya. Jadi itu sangat penting agar nanti mahasiswa misalkan di hari apa prodi ini mata kuliahnya apa, nanti kelasnya di kelas berapa, nah, di kelas apa gitu ya, bukan di. Baik, itu yang berkaitan dengan perubahan jam. Nanti kita bisa diskusikan di sesi berikutnya ya. Yang berikutnya lagi adalah rekognisi tugas akhir ya. Teman-teman sekalian, sesuai dengan edaran kami akan sampaikan edarannya bahwa tugas akhir dari mahasiswa Staya Al Akbar Surabaya itu bisa berbentuk skripsi ataupun berbentuk publish journal. Kalau misalkan teman-teman memilih untuk memakai skripsi, maka tetap mengikuti seperti aturan yang sudah berlaku, artinya sudah berjalan. Tapi kalau bagi mahasiswa yang mengikuti atau memilih ya tugas akhirnya berbentuk publish journal, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Kami mungkin akan review sebentar saja karena saya kira teman-teman juga sudah dapat ya materinya di prodi ataupun di kelas masing-masing gitu. Ini merupakan surat keputusan dari Ketua Staya Al Akbar yang dikeluarkan pada dengan nomor 110 tahun 2025 tentang rekognisi tugas akhir mahasiswa Staya Al Akbar Surabaya. Poin-poin pentingnya adalah Pak, bisa enggak misalkan kami ini sudah yang untuk semester 8 misalkan untuk memakai jurnal. Ini sudah bisa berlaku. Ada beberapa hal penting harus diikuti. Yang pertama adalah persyaratan ya, persyaratan wajibnya gitu ya. Coba kami besar. Teman-teman juga sudah bisa dapat ini di edarannya, kalau tidak bisa meminta ke bidang akademik kalau belum dapat. Bahwa apa yang harus dilakukan, ini juga berlaku untuk kelas karyawan ya. Sesuai dengan bidang apa yang harus diperhatikan. Pertama adalah pastikan judul yang digunakan atau yang dibahas adalah sesuai dengan rumpun keilmuannya. Kalau bicara soal prodi PGMI misalkan, dia mestinya juga belajar soal masalah pendidikan MI ya, baik itu bentuknya PTK lah, baik itu bentuknya berkaitan dengan manajemen kependidikannya, atau bicara soal masalah pengaruh-pengaruh yang berkaitan dengan sistem pembelajaran lain. Kemudian sebagai penulis pertama ya, kemudian melibatkan dosen pembimbing sebagai penulis berikutnya. Jadi harus ada dosen pembimbingnya, tidak asal. Kemudian mencantumkan Staya Al Akbar sebagai afiliasi. Yang kelima adalah teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti ini harus sudah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Ini wajib ya.
wajib. Di mana Pak untuk ditunjukkan bahwa saya sudah mendapatkan medpen misalkan, teman-teman bisa tunjukkan KHS-nya bahwa kami sudah menempuh perkuliahan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian tentu mahasiswa pelaksana komisi ini wajib mempresentasikan di hadapan tim ya, yang dibentuk oleh kepala prodi, dan sintanya minimal sinta 4, teman-teman sekalian. Pak, misalkan waktunya nggak cukup seperti apa? Ini bahasanya bisa dibuktikan dengan LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi teman-teman tidak perlu kemudian menampilkan, misalnya belum waktunya terbit karena jurnal yang kita tuju itu masih full dan kita kebagian terbitnya misalkan nanti di Desember 2026 misalnya, itu kan sudah selesai sudah ya. Apakah boleh? Boleh. Yang penting sudah ada LOA-nya gitu ya, bagi yang semester 8 sekarang. Jadi minimal semester 4. Semester 4 ini cukup mudah teman-teman sekalian, artinya untuk sekelas mahasiswa semester 8 itu harusnya sudah kacang ini ya, jadi bisa dikejar lah gitu. Kemudian tentu proses penyelesaian tugas akhir ini harus merujuk pada ketentuan penulisan dalam bulan skripsi ataupun tugas akhir. Kemudian satu artikel harus publish. Kemudian ini tahapannya. Jadi mahasiswa dapat melakukan pendaftaran untuk mengusulkan komisi tugas akhir itu minimal pada awal semester 6. Kenapa? Karena medpen itu rata-rata sudah dilakukan di semester 5. Jadi begini, semester 6 sekarang, baik prodi IAT, PGMI ataupun ekonomi, yang sudah berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap satu bidang pembahasan yang nanti akan menjadi tulisan Anda pada saat tugas akhir, silahkan bisa mendaftar. Bisa mendaftar itu artinya teman-teman nanti bisa mendapat, ketika sudah dianggap lolos judul dari artikelnya, maka nanti bisa langsung dapat pembimbing. Masanya memang masih panjang, jadi kalau dari semester 6 sampai ke semester 8 ini kurang lebih ada 2 tahun ya, atau mungkin 1 tahun setengah. Artinya teman-teman mahasiswa yang semester 6 ini sudah punya proyeksi begitu loh. Jadi nanti tidak terburu-buru, dibimbing dengan cara yang baik. Bagaimana kemudian mengambil topik pembahasan yang relate, yang sesuai, bagaimana nanti penelitiannya itu berkualitas, bisa menemukan gap penelitiannya, bisa menemukan novelty dari penelitiannya, kemudian tentu bisa mengikuti cara penulisan template yang sesuai, memakai tools dari tools penulisan yang juga tools untuk referensinya misalkan disesuaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan jurnal yang akan dituju. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman ini bisa, kalau temanya topiknya bagus, bisa mengacu atau bisa merujuk untuk Sinta 2 ataupun Sinta 3. Jadi ini ada waktu yang cukup. Tapi bagi yang semester 8 sekarang, misalkan masih mau misalkan mengambil yang ini juga masih diperbolehkan, masih punya waktu sekitar 6 bulan ya untuk proses pengerjaan dan pembimbingannya. Jadi ini sangat penting nih. Jadi mahasiswa semester 6 sudah bisa mengajukan tugas akhir berbentuk jurnal ya, atau artikel ya, bukan skripsi. Kalau skripsi tetap di semester 8 atau semester akhir semester 7. Kalau untuk jurnal bisa mengajukan judul mulai dari semester 6. Jadi besok ini semester selesai kuliahan semester 6, maka nanti bisa mengajukan. Artinya setelah selesai ya, ini kan bahasanya minimal pada awal semester 6. Jadi teman-teman sudah semester 6 ini sudah bisa baik. Kemudian berikutnya adalah saya kira ini mohon untuk yang tidak berbicara di mute dulu. Untuk yang program studi nanti seperti apa dari keprodinya untuk proses pembentukan bimbingannya dan lain-lain nanti akan ditentukan langsung oleh Kaprodi. Saya kira itu untuk rekondisi tugas akhir ya. Jadi teman-teman sekalian diberikan pilihan untuk melakukan tugas akhir dengan berbentuk skripsi atau
berbentuk penerbitan artikel. Baik, ini yang berkaitan dengan kondisi. Yang berikutnya adalah lain-lain. Nanti mungkin ini juga bisa jadi peringatan untuk kita semua. Yang lain-lain ini adalah mahasiswa wajib mengikuti kode etik mahasiswa, ya, KEM ya, kode etik mahasiswa. Antara lain adalah soal pakaian. Ini yang paling terlihat soalnya. Antara lain adalah soal pakaian. Jadi kalau misalkan datang ke kampus, tolong untuk memakai pakaian yang sopan, karena kita juga berada di area masjid, gitu ya, di area masjid. Jadi bersepatu, kemudian pakai baju yang sopan, bukan kaos ya. Kemudian tentu celananya juga tidak ketat dan lain-lain, sehingga ini juga memperlihatkan gitu. Apakah kemudian ada sanksinya? Tentu ada sanksinya. Nanti teman-teman juga akan dievaluasi dari Biro Kemahasiswaan ya, atau dari bidang kemahasiswaan. Ini juga menjadi penilaian teman-teman sekalian, bahwa kode etik mahasiswa itu harus diikuti. Kemudian berkaitan dengan parkir, lagi-lagi karena ini teman-teman juga diperingatkan berkali-kali, kami pun juga berkali-kali, tolong sekali lagi ya, lahan parkir yang disediakan untuk mahasiswa itu sudah ditentukan, tidak sembarangan bisa parkir ya. Parkir yang ditentukan adalah di area pos satpam ya, di area pos satpam. Teman-teman bisa parkir di area belakangnya pos satpam atau di area utara, ya, bukan di, ya kalau misalkan teman-teman mau masuk di parkir berbayar ya silakan, kan mau bersedekah misalnya. Tapi kalau misalkan yang gratis, maka teman-teman masuk, ketika masuk dari pintu utara, masuk di pintu masuk pos polisi, pos satpam, itu kemudian ngiri ya, nggak lurus ya. Itu yang disarankan untuk parkir mahasiswa. Kalau misalnya kok kemudian dalam kondisi hujan Pak, kami kalau outdoor misalkan susah nanti untuk masuk ke kelas, silakan bisa diparkir ke area timur, kemudian masuk di basement timur, atau kalau teman-teman yang paham di tempat penyembelihan kurban ya. Di situ teman-teman bisa parkir di situ juga. Jangan sekali-kali lagi parkir di area karyawan ya, yang berada di posisi barat di selatan ya, masuk dari arah barat kemudian posisi di selatan, di tempat untuk selatan. Tolong sekali lagi jangan parkir di situ, karena di situ adalah parkir karyawan dan tentu sangat penuh, nanti sangat sesak sekali dan akan mengganggu aktivitas dari karyawan Masjid Al-Akbar, karena karyawan Al-Akbar itu ratusan teman-teman sekalian jumlahnya, sehingga kalau misalkan nanti ditambah masa parkir di situ akan semakin penuh. Yang kedua, jangan parkir di area barat. Di area barat itu yang dekatnya rumah sehat, itu juga bukan dipergunakan untuk mahasiswa, tapi beberapa sebagian dipergunakan untuk KBRA, guru-guru KBRA, atau dipergunakan untuk jemput saja, antar jemput dari siswa KBRA dan TK. Ini berkali-kali kami sampaikan, baik sore ataupun ada aja mahasiswa yang masih melanggar gitu. Tolong kesadarannya, kami sudah menyediakan tempat parkir yang gratis dan representatif lah, enak lah tempatnya gitu. Di belakang satpam itu sangat longgar sekali, kecuali mungkin kalau alasan musim hujan ya, bisa dibawa ke dalam, tapi dibawa ke timur, ke area penyembelihan kurban atau di basement sebelah timur. Kemudian ini penting juga, mahasiswa reguler tidak diperkenakan pindah ke kelas karyawan, karena akan mengulang perkuliahannya nanti. Karena memang beda antara reguler dan karyawan, baik yang didapat dari mata kuliahnya dan juga dari penempatan nanti akan juga berbeda. Jadi kami sampaikan tidak ada proses perpindahan, kecuali memang dari awal ada di kelas karyawan, dari awal ada di kelas reguler. Baik, saya kira itu hal-hal yang menurut kami penting disampaikan pada
kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman saya yang kami banggakan, bahwa ayo kita mencoba untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depan, dan tentu selalu ingat pada tugas-tugas kita sebagai insan akademis yang selalu berpaku kepada tridharma ya, berkaitan dengan pembelajaran dan juga untuk penelitian berupa artikel dan lain, dan yang berikutnya adalah pengabdian untuk masyarakat ya, baik dosen ataupun mahasiswa. Saya kira itu monggo nanti bisa dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sibur Rahman telah menyampaikan beberapa informasi penting dan perubahan-perubahan penting yang harus difahami mahasiswa karena ada gebrakan baru atau inovasi baru terkait teknik dan strategi perkuliahan di Sains Akbar Surabaya di semester genap ini, begitu ya. Baik Bapak Ibu serta mahasiswa semua yang saya banggakan, saatnya dalam momen yang paling spesial di mana momen kita bisa berinteraksi dengan narasumber. Jangan malu, jangan ragu karena tidak ada pertanyaan yang bodoh di dunia pendidikan. Setiap pertanyaan akan menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, saya buka sesi pertanyaan untuk mahasiswa. Nanti akan dijawab langsung oleh para kaprodinya masing-masing. Oleh karena itu, jangan lupa sebutkan nama dan kaprodi, biar nanti masing-masing kaprodi bisa memberikan jawaban serta penjelasan sesuai dengan pertanyaan dari mahasiswa. Baik, kami persilakan untuk sesi pertanyaan. Silakan yang mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau langsung menyalakan audionya. Silakan. Ataukah sudah cukup jelas tidak ada pertanyaan? Sepertinya ini landai-landai saja. Permisi untuk Bunga Muda, saya dari Mbak Maulida bersuara ini. Yang resen tadi ada Mbak Siti Maulida. Siapa dulu ini yang bertanya? Halo? Bu. Boleh? Boleh silakan sebutkan nama prodi biar nanti kaprodinya masing-masing yang akan memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa ini ya. Silakan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 8. Izin bertanya, untuk semisal nanti dari kami, dari pihak mahasiswa itu memilih untuk upload jurnal, apakah saat bimbingan nanti tetap di sesi di jam 1-2, ataukah kita tetap bisa menyampaikan jadi lebih ke wajib untuk bimbingan itu di jam 1 atau 2, ataukah apakah bisa semisal dosennya bisa malam, kita juga sudah bisa malam. Begitu pula dengan mahasiswanya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, Mbak Rofiko. Cukupkah pertanyaannya? Oke, Bu, cukup. Oke, cukup. Baik, kami persilakan untuk Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Uday Sulhana untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa kita dari Ekonomi Syariah. Apakah ketika mengambil program jurnal itu bisa bimbingan di luar jam yang sudah ditentukan ataukah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak kampus? Monggo Bapak bisa dijawab pertanyaan mahasiswa atas nama Rofiko. Kami persilakan. Silakan. Bapak Ubed Sulhana, monitor, masih stay di ruang Zoom.
sepertinya belum merespon atau kendala sinyal. Kita tampung dulu pertanyaan dari saudara Rofiko begitu ya. Kita tampung dulu dan saya buka sesi pertanyaan berikutnya sambil menunggu dari Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah respon kembali. Sepertinya masih izin atau keluar ini. Baik, saya buka lagi sesi pertanyaan, silakan. Tadi ada Mbak Siti Maulida sepertinya resen tadi. Halo, monitor? Atau dari yang lainnya mungkin? Saya izin bertanya, Bu. Assalamualaikum, nggih. Apunten Ustazah. Saya Siti Maulida dari kelas karyawan prodi AT masuk semester 4 berarti nggih, Ustazah. Saya mau izin bertanya mengenai ini perubahan ini berlaku untuk kelas reguler saja atau untuk semua kelas nggih, termasuk kelas karyawan nggih. Itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua, untuk mengenai kan di kelas karyawan semester kemarin kita sudah mendapatkan mata kuliah MedPen. Kemudian yang saya menjadi pertanyaan saya, cara kita mencari jurnal. Selama ini saya mencari jurnal sih mengenai untuk masuk ke dalam Google Scholar itu kan kita disuruh masukin data mengenai kuliah di jurusan apa, di maksudnya universitasnya apa itu. Kemudian itu kita belum tahu gitu, maksudnya bagaimana caranya itu yang kedua itu. Dan yang ketiga, apakah perpustakaan STAI Al-Akbar itu juga punya maksudnya punya perpustakaan dalam bentuk e-book gitu yang bisa diakses di luar, bagi kita kelas karyawan kan ada yang tidak di dalam, maksudnya tersebar di beberapa wilayah ya di Indonesia, baik ada yang juga teman-teman itu ada yang di luar negeri juga. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Itu Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Siti Maulidia. Kami persilakan untuk Ibu Kaprodi AT untuk merespon pertanyaan dari mahasiswa program kelas karyawan begitu ya, semester 4, Mbak Siti Maulida. Baik, terima kasih Bu Nur Mahmuda dan Dokter atas waktu yang diberikan, dan mohon izin saya tidak on cam karena kebetulan lagi tidak fit seperti itu sehingga saya sementara tidak on cam seperti itu. Mungkin beberapa secara singkat saja ya karena waktunya juga sudah hampir jelas. Yang pertama untuk kelas karyawan, insya Allah untuk kelas tetap perkuliahan pada hari Sabtu ini, jamnya juga sama masih, yaitu mulai jam, ada yang jam pertama itu ketika sore, insya Allah akan segera di share jadwal kelas karyawan oleh pihak akademik seperti itu, akan segera di share. Jadi intinya untuk kelas perubahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua adalah untuk kelas reguler saja seperti itu. Jadi untuk kelas karyawan insya Allah tetap seperti biasanya. Hanya saja tadi ada sedikit perubahan tadi yang di semester 2 dan juga semester 4 itu karena sudah menggunakan kurikulum 2025 jadi ada perubahan ya. Mungkin nanti kalau dari semester 6 atau semester 8 itu melihat kok tidak sama, yang semester 2 dan semester 4 itu mata kuliah dengan waktu dulu. Nah, maka yaitu tadi karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi ada perubahan di kurikulum OBE itu ya, seperti itu. Jadi insya Allah segera di-share. Selanjutnya yang kedua untuk Google Scholar ya. Untuk Google Scholar terkait dengan tadi bagi yang mau untuk proses ke jurnal seperti itu,
mungkin nanti akan ada sesi khusus ya mungkin bagi mahasiswa, baik itu bukan hanya kelas reguler ya, bukan hanya kelas karyawan, mungkin juga nanti ada kelas reguler juga. Mungkin perlu ada sesi di mana karena memang tadi mungkin kalau mahasiswa itu masih belum terbiasa untuk publish jurnal dan sebagainya, apalagi nanti kalau berkaitan dengan Google Scholar, nah mungkin nanti insya Allah akan kami sampaikan juga kepada para pimpinan, mungkin ada sesi khusus untuk berkaitan dengan materi publikasi ini seperti itu, sehingga baik itu bagaimana proses publikasi, kemudian juga bagaimana terkait Google Scholar, mungkin nanti bisa akan lebih jelas ya untuk mahasiswa supaya tidak kebingungan untuk bagaimana upload atau publish ke jurnal seperti itu. Yaitu kemudian selanjutnya yang ketiga terkait dengan kalau setahu saya selama ini perpustakaan itu monitor Bu Anissa, jadi gangguan sinyal atau bagaimana? Iya. Oke, alhamdulillah. juga terpental. Untuk perpustakaan, saya ulangi lagi, sebenarnya ini kalau tadi perpustakaan setahu saya untuk semuanya ya, baik itu untuk Stay Al-Akbar ataupun untuk lembaga-lembaga yang lain ya di Masjid Al-Akbar. Cuman khusus untuk prodi IAT. Jadi sebenarnya kalau prodi IAT itu kita itu sebenarnya tidak perlu, walaupun tidak di perpustakaan, sebenarnya kita tuh sudah banyak ya referensi berupa misalnya Maktabah Syamila ataupun Maktabah Waqfiyah ataupun ada lagi Turus dan aplikasi-aplikasi yang lain, karena memang IAT banyak menggunakan kitab seperti itu. Nah mungkin nanti insya Allah juga akan kami agendakan suatu saat akan ada sosialisasi terkait dengan tadi ya, baik itu referensi yang akan digunakan di prodi IAT ya, terutama tadi yang berupa aplikasi, entah itu Maktabah Syamilah ataupun Maktabah Waqfiyah ataupun Turus dan sebagainya itu. Insya Allah nanti akan kami agendakan kembali. Jadi walaupun toh yang kelas karyawan, yang apalagi yang jauh-jauh ada di luar Jawa misalnya, ataupun ada di luar negeri, insya Allah tidak kesulitan kalau misalnya tidak perlu ke perpustakaan Masjid Al-Akbar, nanti bisa menggunakan referensi yang insya Allah nanti akan kami rekomendasikan seperti itu. Ya mungkin itu, mohon izin, terima kasih atas waktunya Bu Nur Mahmudah, Kandida Doktor yang saya hormati. Mungkin saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa, jawabannya bagaimana Nanda Siti Maulida, bisa dipahami untuk jawabannya dari Ibu Kaprodi? Apa Ustazah? Jazakillah khair. Nanda Siti Maulida? Oke, terima kasih. Saya panggil kembali Bapak Ubed Syulhana untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Sepertinya ada kesibukan ini Pak Ubed. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bapak Wakil Ketua selaku bidang kurikulum, membantu menjawab pertanyaan dari Ananda Rofiko. Saya persilakan kepada Bapak Azibur Rahman. Ya, baik. Terima kasih. Pertama, untuk tugas akhir yang berupa publish ya, berupa artikel yang dipublish di jurnal itu berlaku mulai semester 8 sekarang. Artinya kesempatan itu dibuka dari semester 8 sekarang sebagai tahap pertama. Untuk prosesnya nanti ikuti informasi dan edaran berikutnya, tanggal berapa pendaftarannya segera kami akan infokan, kurang lebih di minggu pertama atau pekan kedua Januari sudah proses ya, sudah proses pendaftaran judul dan lain-lain ya, baik itu yang skripsi ataupun yang
yang berbentuk jurnal, karena memang sudah masanya. Itu yang harus dipahami gitu. Terus yang kedua, tentu mahasiswa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan bimbingan, gitu ya. Mendapatkan bimbingan. Persoalan nanti bimbingannya jam berapa, kemudian di mana, itu disesuaikan dengan janjiannya, atau disesuaikan dengan bagaimana mahasiswa itu membuat jam atau mungkin hari yang disepakati. Kalau yang dijadwal itu sebenarnya hanya sekedar mengingatkan saja bahwa ada tugas akhir yang harus diselesaikan berupa skripsi ataupun jurnal. Tidak harus sama dengan jadwal yang ada tidak harus sama jamnya dengan di jadwal gitu. Tapi kami perlu informasikan bahwa perkuliahan kita itu sekarang sudah berakhir di jam 5 atau setengah 6 sore atau maghrib ya. Kemungkinan besar dosen-dosen juga akan pulang di sekitar jam maghrib. Makanya kalau dulu ada yang bisa sampai malam, mungkin karena masih ada jadwal yang setelah maghrib. Kalau sekarang sudah tidak ada jadwal setelah habis maghrib, sehingga silakan nanti dibuat janjian saja. Kalau saya mungkin ya, saya di Prodi IAT mungkin akan ada beberapa jam yang bisa malam, tapi tidak akan kami kurangi karena ke depan sepertinya perkuliahan kita akan normal gitu. Normal itu artinya dari pagi sampai sore begitu. Jadi kembali lagi kepada kebijakan antara dospemnya, dosen bimbingnya dengan mahasiswanya gitu. Berkaitan dengan itu ya. Kemudian umumnya kami sampaikan bahwa karena tadi yang bertanya Mbak Siti Maulidah dari kelas karyawan, kami sudah disampaikan bahwa untuk perubahan kurikulum itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap jumlah mata kuliah, ya, jumlah mata kuliah. Kami sampaikan di awal sekali bahwa ada beberapa mata kuliah yang yang kita mampatkan gitu ya, kita padatkan gitu, baik itu yang reguler ataupun yang di kelas karyawan, sehingga jumlahnya secara kuantiti lebih sedikit ya, walaupun SKS-nya tetap sama. Kami dari akademik sudah memutuskan bahwa mahasiswa Syekh Al Akbar Surabaya harus menempuh ya, 144 SKS untuk menerima ijazah. Itu yang perlu disampaikan. Bagi yang karyawan yang sudah melalui medpen misalkan, apakah tetap harus semester 6? Karena edarannya muncul semester 6, maka tetap harus pada saat proses pengajuan tugas akhir tetap harus di semester 6 ya, tidak bisa di sebelumnya, walaupun mendapatkan medpennya misalkan di semester 3, karena setiap prodi nggak sama ya. Setiap prodi itu kan penempatan mata kuliah itu kan nggak sama, tapi rata-rata semester 5 itu sudah dapat, rata-rata semester 5 sudah dapat mata kuliah medpen. Jadi itu nanti yang menjadi kebijakan dari prodi, tapi kami sampaikan bahwa pendaftaran tetap mulai dari semester 6. Saya kira itu. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Azibur Rahman selaku Wakil Ketua Bidang Kurikulum. Bisa difahami Mbak Rofiko terkait jawaban dari Bapak Azibur Rahman? Gitu. Monitor? Oke, terima kasih. Baik, mengingatkan kembali jangan lupa mengisi absen begitu ya, sebagai bentuk dokumentasi bahwa kalian semua sudah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus tercinta kita, yakni giat sosialisasi terkait perkuliahan semester genap. Untuk link absensi bisa diunduh di chat ya, di ruang Zoom Meet. Silakan bagi yang belum absensi. Nanti di sesi akhir untuk semua peserta Zoom Meet pada pagi hari ini mohon nanti menyalakan kamera, kita ada sesi foto bersama. Untuk selanjutnya saya buka satu lagi pertanyaan, barangkali ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas. Tinggal Prodi PGMI, ini rupanya belum ada suara ini. Silakan mungkin mewakili satu begitu.
untuk prodi PGMI? Oke, suaranya bisa diperjelas lagi siapa? Oke, nama dan prodinya silakan. Saya izin bertanya, saya Nia Andriani dari program studi PGMI. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sebagai mahasiswa yang sudah publish jurnal, kemudian jurnal kita tadi itu publishnya di non-Sinta. Nah, kemudian kita akan masukkan ke program rekognisi, tapi kita usahakan di Sintanya, yang Sinta 4. Nah, apakah diperbolehkan oleh STAI terkait judul jurnal kita yang sudah publish jurnal tapi belum Sinta, tetapi di program rekognisinya kita ajukan lagi di program rekognisi tadi itu di Sintanya. Nah, apakah diperbolehkan, Bu? Cukup pertanyaannya, Mbak Nia? Oke, sudah, Bu. Oke, baik. Kita persilakan untuk Kaprodi PGMI, Bapak Agus Sairofi Safi MPD, untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa PGMI terkait kejelasan bagaimana jika mahasiswa sudah punya tulisan, apakah ini bisa diakui sebagai karyanya atau rekognisi program rekognisi baru ini, ataukah belum bisa begitu ya. Jadi mohon Bapak Kaprodi untuk menjawab pertanyaan dari Ananda Nia. Kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Bu Nur Mahmuda, calon doktor. Untuk rekognisi ya sekali lagi Mbak Nia, kemarin sudah saya jelaskan juga terkait dengan rekognisi ini wajib dilaksanakan setelah dilakukan registrasi, gitu ya. Jadi kalau memang belum diregistrasi, maka meskipun sudah terbit Sinta, itu sesuai dengan edaran tidak diakui sebagai rekognisi tugas akhir, gitu ya. Jadi yang pertama itu harus terregistrasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan yang belum Sinta, gitu ya. Jadi kalau untuk rekognisi wajib paling tidak minimal Sintanya adalah Sinta 4, gitu ya. Jadi nanti ditunggu untuk teman-teman mahasiswa semuanya, terkhusus mahasiswa PGMI, kalau punya jurnal bagus nih, kalau punya jurnal bagus misalnya, setelah dilakukan penelitian yang benar-benar intens, benar-benar membutuhkan waktu yang panjang, dan temanya atau problemnya adalah problem terbaru, maka saya sarankan itu ditahan dulu aja, jangan diterbitkan dulu. Nanti setelah dibuka pendaftaran registrasi rekognisi, itu nanti bisa didaftarkan dan kemudian mengikuti prosedur bimbingan dari kampus, lalu nanti bisa diakui sebagai rekognisi. Gitu ya. Saya kira itu, saya kembalikan ke Bu Nur Mahmuda. Terima kasih penjelasannya Bapak Kaprodi PGMI. Sepertinya 3 pertanyaan sudah mewakili 3 prodi untuk pagi hari ini. Kiranya cukup karena ini hari Jumat juga. Jadi mepet bagi kaum Adam akan segera melaksanakan sholat atau ibadah sholat Jumat begitu ya. Kami persilakan untuk peserta sosialisasi pada pagi hari ini untuk menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi kegiatan pra perkuliahan di semester genap. Silakan untuk peserta sosialisasi. Operator siap ya untuk mengambil dokumen fotonya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan senyuman sekali lagi. Mohon operator segera mengambil foto. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Dengan mengepalkan tangan ke udara, sekali lagi, hitung mundur. Semuanya dengan mengepalkan tangan ke udara. Halo? Oke. 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa, semester genap ini adalah milik kalian. Jadikan yang terbaik karena kalian memang layak yang terbaik. Maka